Halo, saya Edi Masran. Kembali saya melaporkan. Saat ini saya masih berada di lokasi kebakaran, tepatnya di Pasar Inhutani. Di sini pemukiman masyarakat di atas laut ya. Kita lihat rumah-rumah seperti ini. Gangnya semua juga dari kayu. Ini semua di atas air. Ya, kebakaran seperti ini yang kita lihat. Kebakaran dimulai sekitar jam 6 ya tadi ya. Sekitar jam 6 sore. Ya, 10 Januari 2021. Jam 6 sore, saat ini sudah menunjukkan pukul 7.20 waktu Indonesia bagian tengah di Nunukan, Kalimantan Utara. Kebakaran masih belum usai karena semua rumah terbuat dari kayu, lantainya dari kayu dan bertiang di atas laut ya, bertiang dari kayu ulin. Selain upaya dari petugas pemadam kebakaran, kita berharap kebakaran ini cepat usai. Jika angin terus mengarah ke laut, maka kebakaran diperkirakan akan lebih cepat usai. Ya, kalau kita lihat apinya seperti ini, disiram seperti apapun, mesti tunggu kayunya habis baru selesai. Ya. Semoga wow, ini apinya semakin menggila. Apinya semakin menggila, lidah apinya kita lihat. Kita berharap angin tidak mengarah ke arah darat. Jadi kamera saya posisinya di arah darat dan saya shoot lokasi kebakaran di arah laut. Jadi kalau ke arah darat akan semakin banyak rumah yang ikut terbakar. Tapi kalau ke arah laut, tadi setelah dapat informasi, di arah laut rumah yang terbakar sudah habis. Saya perkirakan mungkin yang terbakar sudah belasan sampai 20 rumah ini. Kalau menilik dari cakupannya, kita lihat ya, asapnya luar biasa sekali. Karena yang terbakar ini benar-benar bahan yang mudah terbakar. Ya, bahan yang mudah terbakar yaitu kayu dan perabotan rumah tangga. Jadi tidak ada rumah yang terbuat dari semen atau bata atau beton. Ya, kita lihat ini ya, ini dinding rumahnya seperti ini. Semua rumah-rumah di sini seperti ini. Ya, saya tunjukkan. Jadi papan yang disusun seperti ini, jika terkena api sangat mudah terbakar dan susah dipadamkan kecuali sudah habis terbakar semua, jadi arang. Nah, tiang-tiangnya ini terbuat dari kayu ulin. Karena kalau tidak dengan kayu ulin, sudah pasti tiangnya akan rusak. Akan rusak, termakan tritip atau tembiluk. Nah, rumah yang terbakar itu sudah hampir semua jadi arang. Persis sebelah daratnya itu ada satu rumah, nampaknya dari tadi tidak terkena karena cukup beruntung angin masih semuanya mengarah ke arah laut. Kalau sore biasanya di Nunukan ini angin darat menuju laut. Kalau pagi hari sampai siang hari angin dari laut ke darat. Semoga ini tetap arah anginnya tetap ke arah laut sehingga apinya tidak mengarah ke darat. Ada pertanyaan, kebakaran gara-gara apa? Nah, ini persisnya saya tidak tahu karena dari jauh tadi saya melihat ada asap hitam mengebul baru menuju kemari. Jadi sumber kebakarannya apa? Tidak dapat informasi. Tapi di Nunukan atau seperti di Tarakan, di atas laut itu banyak rumah. Jadi kebakaran misalnya dari ledakan kompor atau konslet, ya jadinya seperti ini.
Beda ya rumah kalau dari rumah beton atau berdinding bata, terbakar sebentar cepat dipadamkan. Di sini aja pemadam sudah agak sulit untuk masuk. Pemadam sulit untuk masuk karena mobil saja harus parkir di jalan besar, kemudian hanya selangnya yang bisa masuk. Lalu airnya itu mengandalkan suplai dari mobil tangki, suplai ke mobil penyemprot. Tapi dari tadi saya lihat selangnya sudah steady di satu titik, yang di situ terus terjaga. Jadi upayanya hanya bisa mengisolir supaya kebakarannya tidak meluas. Tapi memadamkannya itu dengan upaya penyiraman air sudah hampir tidak mungkin. Hanya bisa padam dengan sendirinya. Jika kayunya sudah jadi arang atau jadi abu, ya sudah dia akan padam dengan sendirinya. Jadi upaya petugas pemadam yang bisa dilakukan hanyalah mengisolir agar tidak meluas. Seperti tadi kita mendengarkan ada suara chainsaw, itu memotong jembatan, ya, gang yang terbuat dari kayu dipotong supaya apinya tidak meluas. Nah, itu adalah upaya mengisolir supaya apinya tidak meluas. Hanya itu yang bisa dilakukan. Ya, masyarakat sejauh ini kalau dilaporkan semua sudah bisa dievakuasi, dan terlihat sekali banyak sekali masyarakat yang sudah mengangkut barang-barang berharga maupun barang-barang kebutuhan sehari-hari sudah dibawa ke darat. Darurat. Nah, seperti ini. Ya, diingatkan untuk surat-surat. Ya. Kita lihat lagi. Kembali satu rumah ya. Sudah pindah ada kuncinya. Ya, beginilah. Kalau sudah kebakaran di atas laut, rumah-rumah di atas laut, kalau sudah satu saja kebakaran, sangat sulit dipadamkan karena semua rumah terbuat dari kayu. Inilah resikonya. Cuma ya, masyarakat ini di sini kan survival ya, termasuk bagaimana mereka survive mencari nafkah. Kebanyakan di sini mereka adalah nelayan, petani rumput laut, dan pedagang yang biasanya ada akses dengan harus mendapatkan akses dengan perahu-perahu. Nah, kalau kita lihat api sudah mulai mengecil ya. Api mulai mengecil ini karena kayunya sudah habis terbakar menjadi arang. Ya, jadi tinggal sisa-sisanya, dia akan terus padam. Saya lihat lagi di situ ada semprotan dari pemadam. Jadi bisa diperkirakan api sudah bisa diisolir. Ya, nah kita nampak di sana ada rumahnya runtuh ya, atapnya runtuh. Hanya di sana terisolir. Di tempat saya berdiri, di depan saya berdiri itu masih ada satu gang. Jadi sekitar 2 gang dari tempat saya berdiri saat ini yang terjadi kebakaran. 1 gang di depan saya juga masih aman. Bahkan ada 1 rumah di belakang kebakaran yang sebenarnya nyaris nempel. Tadi saya lihat ada orangnya di sana. Itu kalau sampai menuju ke darat, ya terpaksa orangnya harus terjun ke laut. Tapi beruntung sekali api nampaknya ke arah laut, jadi sudah bisa terisolir dan kelihatannya ini sudah hampir padam. Ya, semoga ini semakin terisolir, bisa dipadamkan segera supaya cepat padam dan tidak meluas. Yang sudah terbakar tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah pasti habis. Dari pengalaman selama ini,
kalau terjadi kebakaran seperti ini hanya tinggal tiangnya sedikit dan sudah, itu pun tiang sudah terbakar ya. Ya, kalau lihat ada cahaya di bawah, itu adalah pantulan cahaya api di laut. Jadi ini air. Yang cahaya di kolong rumah itu adalah pantulan dari apinya ke air laut. Banyak yang begitu. Nah, yang di atas rumah itu, di balik rumah itu terjadi lokasi kebakarannya. Karena kerjanya Saya pergi. Jadi Pulang sudah gelap. inilah fenomena yang terjadi di Nunukan. Sudah beberapa kali dan cukup sering ya dalam dari waktu ke waktu kebakaran di atas rumah-rumah di atas laut seperti ini sudah sering terjadi. Dan setiap kali terjadi sudah habis, selesai. Tidak ada rumah yang bisa diperbaiki, ya harus pakai tiang baru, membangun baru. Karena semuanya dari bahan kayu yang mudah terbakar. Jika saja angin dari laut menuju ke darat, bisa diperkirakan ratusan rumah akan terkorban. Tapi di Nunukan ini biasanya pagi hari sampai siang hari, menjelang sore, itu angin dari laut ke darat. Saya sangat ingat ini karena masa kecil selalu main layang-layang. Jadi sore hari sampai malam, itu angin dari darat ke laut. Nah, jadi ini angin dari darat ke laut sehingga apinya menuju ke laut hanya terkena beberapa rumah. Oh, yang di Batik tuh. Tidak sampai meluas. Ini kebakaran ini hampir di pinggir laut ya. Kebakaran bermula hampir di pinggir laut. Jadi bukan dimulai dari darat. Kalau dimulai dari darat, angin menuju ke laut akan habis semua. Dan jalur evakuasi juga cukup berbahaya. Mungkin harus ada yang dievakuasi melalui perahu atau kapal. Memanfaatkan tenaga. Ya, inilah kebakaran di Nunukan hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kerja 7 jam aja sih di situ. Hari Senin sampai Ya, kasihan. Senin sampai Kamis 7 jam. Hari Jumat 5 jam, hari Sabtu 7 jam. Seperti inilah kondisinya. Memang sangat beresiko. Sip. 2 sip aja. Biar bisa kerja 12 jam kita persip. Ada yang bertanya, di mana ini? Ini di Nunukan, Kalimantan Utara. Hari Minggu, Prosesnya 10 Januari 2021. Ada pertanyaan lagi? penerima buah lain lagi. Tidak ada. Habis sortir lah. Buah habis disortir, kami yang Ada yang komentar, terjunlah kau di situ bro, bantu jangan ngoceh saja. ya. Ya, terima kasih. Bantunya tadi sudah coba bantu evakuasi barang-barang, Mungkin ya karena tapi kelihatannya sudah selesai karena nah ini kita lihat ya sudah mulai padam, sudah mengecil, apinya sudah mulai mengecil. Jadi kalau terjun ke laut tidak ada yang bisa dibantu, malah main-main di laut. Ya. Jadi solusinya tidak terjun ke laut. Sudah itu ya. Menitnya kalau tidak bertambah mati tuh. Aman sudah. Pertanyaan, penyebab kebakaran apa? Saya tidak tahu. Kak Andi Neneng juga ikut menonton. Wah, ini dekat nih sama warungnya. Di mana ini, Pak? Dari Vera, Ibu Vera. Ini di Nunukan. Di kantor camat selatan sana agak ke sana dekat sana. Ibu Balkis Syakira, di mana nih? Ini di Nunukan. ya berapa ya? Satu di mana nyampe hektar itu. Bapak Yonatan, kira-kira sekarang sudah terpadamkah? Nah, kita boleh lihat sendiri di sini. Ini live ya, ini live. Jadi bukan Kalau tahu kandang aja postingan, di dekat kantor camat. bukan postingan tunda. Ini live. Koramil situ. Ini sudah lidah api sudah tidak ada ya, tidak nampak sudah di kamera Tapi video saya. seberangnya Itu sudah tinggal asapnya, artinya
yang terbakar Satu lagi pensiun. sudah mulai menjadi arang semua, berarti tidak meluas ke rumah baru. Kalau rumah baru terkena lagi, api pasti besar lagi. Bikin rumah di situ dia. Lidah api pasti membesar lagi. Tapi kelihatannya ini sudah terisolir, ya. Jadi saya perkirakan ini sudah bisa saya prediksi selama angin tidak berubah, selama masih ke laut, kebakaran sudah bisa terisolir. Jadi sudah tidak akan meluas lagi. Apalagi di batas-batas kebakaran sudah dijaga oleh petugas damkar Nunukan yang bekerja gesit sekali. Tadi mereka lari memanggul selang dengan berlari sangat cepat sekali di jembatan yang bergoyang. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih. Kami percaya petugas damkar di Nunukan bekerja keras. Kan nilai kaplingannya. Ini dari rumahku di kapling ditutup sudah di jalanan nih. Nggak bisa sudah orang sini naik motor. Nanti juga dibuatkan. Lapangan poli itu loh yang kau sering lewat. Iyalah, itu lah. Udah ya. Bikin rumah nih. SD4. Dan masjid tuh. Jadi demikian, nampaknya api sudah mulai ditaklukkan. Jadi atau Kebakaran nampaknya sudah hampir usai. Api yang tersisa ini bisa sampai subuh dan terus akan dijaga. Hanya biasanya tuh arangnya itu kan masih seperti kalau kita habis bakar ikan, bakar arang, kan apinya tuh sampai jadi abu, kayunya baru padam. Harus ada bayinya. Ya. Jadi ini Suaminya pindah. Kulinan soy. sudah pasti, Baru tadi berangkat. hampir pasti sudah usai kebakarannya. Ya, ini hanya sisa-sisanya. Demikian laporan langsung saya, Edi Masran dari Nunukan. Semoga saudara-saudara kita yang jadi korban di sini bisa segera kita bantu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, biasanya dari Badan Penanggulangan Bencana biasanya sudah menyiapkan ini. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, laporan langsung dari Nunukan. Paling 2 kilo. Jadi 10 desa di situ. Sampai jumpa. itulah sudah Itu lain ada lagi.